Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan MI Muhammadiyah Karanganyar. Kesempatan pada Kamis malam hari ini kita akan pengajian online MI Muhammadiyah Karanganyar khusus untuk guru karyawan bersama Ustadz Yusuf Wibisono SPDI dari Solo. Maka dari itu, marilah kita ikuti kajian Kamis malam ini dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisihi, ittaqillaha summa kuntaha wa adbi sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan karunia kenikmatan yang begitu besar. Dan kenikmatan yang sangat besar yang malam hari ini masih kita rasakan, yaitu nikmat iman dan Islam. Berapa banyak di antara manusia di muka bumi ini yang mana mereka menyatakan sorenya dalam keadaan mukmin, tapi ketika paginya berubah menjadi kafir. Dan berapa banyak di antara manusia di muka bumi ini yang mana mereka menyatakan pagi dalam keadaan mukmin, tapi sorenya berubah menjadi kafir. Maka syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan nikmat iman dan Islam dalam hati kita masing-masing. Maka kenikmatan ini mari kita bersama-sama kita jaga agar kita bersama-sama nanti berkumpul dalam sebuah tempat yang kita cita-citakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita yang kita tinggalkan di rumah, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang mana materi ini sangat penting bagi kita, yaitu menggapai cita-cita kita untuk bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, mencapai kehidupan dunia akhirat yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga iman dan akidah kita? Karena sungguh, karena dengan iman dan akidah itu kita akan bersama-sama mendapatkan salah satu kunci
agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita dengan sekuat tenaga kita. Agar kita bersama-sama mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan tidak akan mungkin kita rasakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berkisah dalam sebuah kisah yang mungkin di antara kita pernah mendengarkannya. Ada seorang raja yang saat itu ingin mengadakan sebuah sayembara. Di dekat istana itu ada sebuah sungai, yang mana sungai itu dipenuhi oleh buaya-buaya yang begitu buas. Tatkala dalam keadaan yang sangat seperti itu, raja mengadakan sebuah sayembara. Pada saat itu, raja mempunyai seorang anak perempuan yang begitu cantik jelita, yang menjadi kemudian karena raja sangat cerdas, ingin memilih siapa di antara pemuda di antara rakyatnya yang sangat pemberani dalam masa itu dan menjadi seorang yang bisa diandalkan. Maka raja mengumumkan, barang siapa yang ingin mendapatkan putrinya dan menjadi mantunya, maka raja membuat sayembara, yaitu barang siapa yang bisa melewati lintasan sungai dan sampai di pintu gerbang istana, maka dia dijadikan sebagai mantu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini tidak ada satupun di antara pemuda-pemuda yang berani mengikuti sayembara ini. Mereka hanya berdiri menatap pintu istana yang saat itu ya dibelah oleh sebuah sungai yang dipenuhi dengan buaya-buaya yang buas. Kemudian tatkala dalam keadaan hening dan tegang seperti itu, tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Jebur, ternyata di situ ada seorang pemuda yang masuk ke dalam sungai itu, kemudian dia berenang sekuat tenaga. Dan semuanya pada heran, siapakah gerangan pemuda ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena dia ketakutan yang luar biasa, pemuda itu mengayunkan tangannya, kemudian mengepakkan kakinya. Dan akhirnya dia sampailah ke tepian pintu istana itu. Kemudian disambut oleh para pengawal kerajaan. Setelah itu dia dibawa oleh pengawal kerajaan menghadap raja. Kemudian raja pun tersenyum dan menatap wajah pemuda itu. Wahai pemuda, saya acungi jempol keberanian kamu dalam melewati sungai yang penuh dengan buaya-buaya yang buas tadi. Pemuda itu ketika mendapatkan pujian dari raja tersenyum dan dalam keadaan kedinginan dan menggigil. Kemudian raja bertanya, wahai pemuda, apa yang menyebabkan gerangan kamu berani menyemburkan diri kamu di sungai yang penuh dengan buaya? Pemuda itu tersenyum dan berkata, wahai raja, sungguh saya tadi masuk sungai itu karena ada yang joroknya saya aja, Pak. Ternyata pemuda itu tidak berani masuk ke sungai itu, tapi ada yang jorokan, ada yang mendorong dia sehingga dia terjebak dalam sungai itu. Tapi karena dia ketakutan, sehingga dia sampailah ke ujung pintu istana tadi. Dan raja tersenyum, tidak apa-apa, saya acungi jempol kepada kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada intinya, karena janji raja yang sudah disayembarakan kepada seluruh rakyatnya, maka dinikahkanlah pemuda itu dengan anaknya raja yang sangat cantik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kisah ini kita bisa mengambil suatu hikmah, bahwa kalau kita menginginkan suatu kebaikan, itu perlu adanya dorongan dari orang lain, perlu adanya paksaan daripada orang lain, sehingga diri kita bisa mencapai sebuah derajat yang namanya kebaikan tersebut. Maka tidaklah salah kalau seandainya pimpinan Muhammadiyah
Kabupaten Karanganyar memberikan statement barang siapa yang tidak ya melaksanakan ngaji, maka mereka akan diberikan sebuah peringatan kepada mereka. Maka inilah kisah yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya seseorang itu ingin mendapatkan sebuah kebaikan, mungkin kadang-kadang kita memerlukan sebuah sebuah dorongan ataupun paksaan daripada orang lain. Maka alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mendorong kita masing-masing untuk bisa bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangka untuk telah berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tema kita pada malam ini yang mencapai derajat cita-cita sukses dunia dan akhirat, perlu kita pahami bersama-sama bahwa sungguh Allah menciptakan di muka bumi ini yang namanya laki-laki dan perempuan, mereka berpasangan. Maka mari kita bersama-sama memahami hal tersebut. Tidak ada di antara manusia di muka bumi ini yang mana mereka hidup sendiri, kecuali kalau sudah diniatkan untuk tidak mau menikah. Maka kita harus memahami bahwasanya apa sih tujuan hidup kita dalam berumah tangga. Perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika kita menatapkan ya seorang wanita, khusus para bapak-bapak, ketika kita mau berani mengatakan angkah suka wazawaj suka bimahari, saya nikahi kamu dan saya kawinkan kamu dengan mahar sekian dan sekian, itu merupakan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sumpah kita kepada mertua, bukan sumpah kita kepada di hadapan para naib, tetapi ketika kita mengayunkan tangan kita, kemudian kita jabat erat ya, tangan mertua kita ataupun KUA, ini merupakan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya itu merupakan perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala sudah bicara tentang. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kiat-kiat bagaimana kita bisa mencapai derajat kesuksesan dunia dan akhir dalam hal menggapai keluarga sakinah mawaddah. Khusus para bapak-bapak, ada 4 hal yang mungkin harus kita perhatikan dalam kita menatapi hidup rumah tangga. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengetahui, bisa membagi waktu kita dalam 4 hal. Yang pertama adalah as-sa'atu linafsih. Bagaimana dia bisa membagi waktu, jam untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang bapak sebagai kepala rumah tangga, ketika dia sudah menyatakan ya dan mitsaqan golil, perjanjian yang luar biasa tadi, maka dia harus bisa membagi waktunya. Bagaimana dia bisa membagi untuk dirinya sendiri? Apa maksudnya? Ketika seorang laki-laki sudah menikah, maka dia harus mengetahui kapan waktu untuk dirinya sendiri yang harus dia kerjakan dan harus dia utamakan. Seorang suami kalau tidak bisa memikirkan dirinya sendiri, tidak mampu untuk bagaimana merawat diri sendiri dengan baik, maka tidak akan mungkin seorang itu akan menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maksudnya acak-acakan, misalkan Pak Suryo, ya, Pak Nasri, ya kan, Pak Puput, habis nikah awut-awutan rambutnya, bajunya apa atau dikumbah, terus mau nyari apa? Tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Maka kesuksesan seorang bapak, bagaimana dia bisa menjaga waktu untuk dirinya sendiri dengan baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, waktu selanjutnya as-sa'atu li ahli. Seorang bapak ketika dia berkeluarga, maka dia bisa membagi waktunya, kapan waktu itu untuk keluarganya. Bukan dihabiskan untuk mancing, ya, apalagi dihabiskan untuk goes, ya, waktunya untuk goes siang malam pagi sore, hartanya habis untuk membeli sepeda, ya, tapi keluarganya ditelantarkan.
Masya. Ini saya tidak menyinggung itu kenyataan ini. Saya merelakan diri membeli sepeda seharga 5 juta, 4 juta. Tapi bayar SPP-nya telat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah seorang laki-laki yang gentleman itu adalah bagaimana dia bisa membagi waktunya untuk keluarganya. Ketika pas waktu untuk keluarganya, mari kita bersama-sama sempatkan dengan mereka. Di apa namanya, di ruang tamu kita bercengkrama dengan anak kita berkomunikasi dengan istri kita. Ya, apakah kita pernah bertanya kepada istri kita, wahai Humaira? Nah, ini biasanya kalau Sadiri memanggil istri kan Humaira, kan? Ya Humaira, yang kemerah-merahan. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana kabar pekerjaanmu hari ini? Apakah ada permasalahan dengan anak-anak kita? Inilah waktu yang harus kita bagi. Yang kedua itu as-sa'atu li ahliha. Kemudian yang ketiga, seorang bapak, seorang pemuda yang baik, ketika dia sudah melaksanakan akah tuka wa zawat tuka, bersumpah di hadapan Allah untuk hidup berumah tangga, maka dia harus membagi waktunya as-sa'atu li rabbih. Dia bisa membagi waktu, bagaimana waktu itu untuk khusus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berani ketika siang hari dia bekerja dengan sekuat tenaga. Siang hari dia banting tulang untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anak istrinya, tapi ketika malam dia berani untuk bangun malam untuk melaksanakan sholat yang mulai menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, seorang bapak yang baik biar mencapai derajat sukses di dunia dan akhirat adalah bagaimana dia bisa membagi waktunya as-sa'atu li khalqis samawati wal ardh. Bagaimana dia bisa membagi waktunya untuk bisa memikirkan kehidupan di sekitarnya. Dia hidup bermasyarakat, ya, hidup bermuamalah dengan orang lain. Maka inilah 4 hal yang harus kita pahami bersama-sama, wahai bapak sekalian dan calon-calon bapak yang sudah menjadi bapak. Suryo, ya. Kemudian Pak siapa lagi? Pak Nasri, Pak Puput, sebentar lagi Pak Tabah, jangan lupa itu ya. Jangan lama-lama untuk bujang, kasihan itu ya. Ya, teman-teman udah mengkeret ya kan. Apalagi mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga diri kita masing-masing agar senantiasa kita bisa membagi 4 waktu tersebut. Kemudian para istri ya rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, wahai para istri, kalau engkau ingin mendapatkan sebuah keluarga mawaddah warahmah, maka janganlah engkau melanggar 3 hal atau lakukanlah 3 hal. Ya. Yang pertama, seorang wanita, janganlah sekali-kali engkau keluar rumah kecuali dengan hal-hal yang sangat penting sekali. Maka inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya mar'ah itu kalmir'ah. Seorang wanita itu adalah bagikan sebuah kaca. Karena memang benar sekali apa kata Rasulullah ini. Karena apa? Seorang wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu begitu lembutnya sehingga Rasulullah mengatakan jagalah diri kalian. Maka kebaikan sebuah negara itu terletak daripada seorang wanita salihah di antara keluarga itu, di antara negara itu ya. Maka mari kita bersama-sama wahai para ibu-ibu, nasihat yang pertama Ibnu Qayyim al-Jauzi, janganlah engkau keluar dari rumah kecuali engkau melakukan sesuatu yang sangat penting sekali bagi kamu. Maka mari kita bersama-sama jangan sekali-kali kita keluar rumah kecuali untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, janganlah engkau berkata-kata kecuali yang berfaedah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kenapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan seperti ini? Karena kebanyakan di antara wanita itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bisa selamat ya dunia dan akhiratnya gara-gara dua anggota badan. Salah satunya adalah lisannya. Maka seorang wanita ketika dia bisa menjaga lisannya, jangan sampai dia terucap sesuatu hal yang tidak bermanfaat, apalagi gibah, apalagi dia bisa menyakiti hati seorang, apalagi fitnah namimah. Maka mari kita bersama-sama kita menjaga lisan kita masing-masing, wahai para ibu sekalian. Ya, sungguh surga itu mendambakan para ummahatul muslimin di antara kita. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan yang ketiga, ya, janganlah engkau berani dan kasar kepada orang tua kita. Masya Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sungguh surga itu berada di telapak kaki seorang ibu. Itu memang benar. Karena apa? Karena memang sungguh berat jadi seorang imam. Sungguh berat jadi seorang imam. Bagaimana tidak? Ya. Al-ummahatu madrasatul ula lil aulad. Sampai ada kata-kata seperti itu. Bahwasanya ibu itu adalah sekolah yang pertama kali yang akan diemban oleh anak-anak kita. Apa intinya? Mari kita bersama-sama untuk menggapai kesuksesan di dunia wal akhirah. Bagi para ibu, 3 ini mari kita lakukan. Jangan sekali-kali berani berbuat kasar kepada suami-suami kita. Apalagi membentak, apalagi kita berani kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala boleh memerintahkan untuk bersujud selain kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan, maka perintahkan kepada para ibu untuk sujud semuanya kepada para suami. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang hal tersebut, mari kita bersama-sama untuk bisa memposisikan kita sebagai seorang ummahat yang saleh di dunia wal akhirah, sehingga kita bisa menggapai derajat sukses. Kita berkumpul dalam sebuah tempat yang kita idam-idamkan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan keluarga besar kita MI Muhammadiyah Karanganyar tidak hanya di dunia saja, tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali keluarga besar MI Muhammadiyah Karanganyar nanti kelak di surganya. Sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri untuk para hadirin sekalian. Timbul pertanyaan kita, kenapa kita sholat selama ini bertahun-tahun? Kenapa kita berpuasa capek-capek menahan haus dan lapar? Kenapa kita ini harus beramal sholat, sedekah dan infak? Kita salurkan sebagai harta kita. Tapi kenapa hidup kita tidak melebihi orang-orang yang tidak melaksanakan itu? Kita melihat ya, orang-orang kafir yang tidak sholat, yang tidak melaksanakan puasa, yang mana mereka tidak melaksanakan zakat dan infak, tapi mereka malah kaya. Perlu kita ketahui bersama-sama, sungguh kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka di dunia ini tidak akan diberikan Allah ketika mereka hidup di akhirat. Tapi kita, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita hidup dalam keadaan pas-pasan, ketika hidup dalam keadaan serba kekurangan, maka itulah kenikmatan itu akan diberikan kepada kita nanti di akhirat. Demikian bisa sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada diri kita masing-masing. Intinya mari kita bersama-sama menyadarkan diri kita kembali dan keluarga kita bahwasanya kita hidup di muka bumi ini merupakan sebuah cobaan, ujian yang harus kita hadapi bersama-sama. Segala kekurangan yang hari ini kita hadapi, segala kelemahan yang hari ini kita hadapi, semuanya ini merupakan sebuah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bersama-sama diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfiru minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
kajian Kamis malam bersama dengan Ustadz Yusuf Wibisono pada kesempatan Kamis malam hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nasruminallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.